Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi Safria ya. Iya, Pak. Di mana ngajar Bu? Kenapa, Pak? Ngajar di mana? Oh, saya ngajarnya di MTSS Al-Muhlisin Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Pak, Sumatera Utara. Sumatera Utara, berarti sama tadi dengan Bu Heni ya. Iya, Sama-sama Pak. dari Sumatera Utara, tapi beda kabupaten ya. Kalau saya di kampungnya, Pak. Ya, Iya, Pak. baik Bu Heni ya. Eh, MTS berarti swasta ya. Iya, Pak, swasta, yayasan, Pak. Yayasan banyak muridnya Bu Heni. Bu Umi. Iya. Muridnya kurang lebih 3.200-an, Pak, mulai dari SDQ, TPQ, MTSS, sampai ke MA-nya, Pak. Oh, semuanya total 3.000-an. Iya, Semua Pak. tingkat ya. Iya, Pak. Dari SD sampai aliyah, ya. Sampai masnya ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Kira-kira menurut Pandang Umi kalau tingkat MTS ini sudah unggul atau belum akreditasinya Pak? Alhamdulillah, Pak, di tahun 2021 kami sudah melakukan akreditas dengan tim akreditas yang datang dari provinsi. Alhamdulillah, dengan diadakannya akreditas kemarin kami mendapat akreditas A, Pak, untuk yang ya untuk asanawiyahnya Pak MTS. Akreditasi A ya, berarti sudah unggul ya. Ya, kira-kira begitulah mungkin, Pak. Nah, tentu ada keunggulan, ada kelebihan, ada kekuatan yang bisa yang dimiliki oleh sekolah ya. Ini gambaran keunggulan atau kekuatan itu gimana? Kalau dari segi unggulan, Pak, saya perhatikan gitu, kalau unggulannya itu dari eh, apa namanya, Pak? Dari tahfizul Qur'annya, Pak. Ini yang paling unggul dan paling diminati masyarakat. Apa namanya? Supaya masyarakat itu suka dengan madrasah menyekolahkan anaknya ke situ, Pak. Dari segi tahfizul Qur'annya, Pak. Kalau saya rasa ada yang paling menonjolnya, Pak. Menonjol tahfiz Quran, program tahfiz di sekolah itu ya. Berarti sudah banyak prestasi kejuaraan tahfiz ya. Iya, Pak. Bahkan sudah ada yang juara satu juga dari tingkat nasional, Pak. Juara tahun satu tingkat nasional kategori hafalan berapa juz tuh Bu Umi? Ada yang sudah 30 juz, Pak. Ya, itu sekarang sudah mengabdi di sekolah karena kebetulan itu alumni dulu. Dan sebagai hadiahnya kemarin itu umroh, Pak. Berarti memang sudah menonjol ya. Apalagi prestasi tingkat Senayan itu sudah nasional. Juara satu lagi ya. Alhamdulillah pertama, Pak, sekali. Tapi kalau tingkat provinsi, kabupaten, ya alhamdulillah sering sering juga, Pak. Nah, sering mudah-mudahan tetap ya. Berarti memang sudah wajar dapat akreditasi A. Ya. Baik Bu Umi, kalau dari sisi kekurangan atau kelemahan, menurut pendapat Bu Umi dari sisi apanya? Iya, Pak. Kalau dari segi kekurangan ini mengenai fasilitas, Pak. Fasilitas Hmm. tentang sarana prasarana untuk apa namanya untuk mendukung proses belajar mengajar. Contohnya dalam hal pemenuhan kebutuhan buku-buku di sekolah, kemudian apa namanya media pembelajaran seperti laptop InFocus atau juga media yang lain itu, Pak, itu masih boleh saya katakan masih kurang untuk media pembelajarannya, Pak. Kemudian karena di sekolah kan itu ada anak asramanya. Jadi kebetulan ini juga asrama saya rasa itu kurang, Pak, karena apa namanya lokasinya yang sempit, kemudian juga luas bangunannya yang masih kurang, saya rasa begitu, Pak. Nama yayasannya besar ya. Karena di situ ada tingkat SD, MTS, Madrasah Aliyah. Berarti yayasannya besar. Lokasinya berapa hektar, Bu? Kalau lokasinya memang ada itu, ini Pak sebetulnya lokasinya ada bukan apa namanya, bukan satu lokasi, dia terpisah dengan jalan, Pak. Ada yang Oh, sebelah utaranya, ada yang sebelah selatan. Jadi kalau yang sebelah utara itu kira-kira luasnya itu kurang lebih 3 hektar. Kalau yang di sebelah selatan itu kurang lebih luasnya itu 1 hektar, Pak. ya, berarti memang kalau memang tiga tingkat ada SD, ada semuanya, ada apa?
Kalau memang 3.000 masih sempit memang. Ya, soalnya kami juga gedungnya Pak untuk kelas memang dibuat lantai 3 sampai lantai 3 Pak. Lantai 3. Ya, betul. Ada usaha untuk pengembangan fisik, Bu Umi, Kenapa Pak? pembebasan lahan sekitarnya atau gimana? Oh, kebetulan Pak bersampingan dengan pemukiman warga Pak. Jadi istilahnya kita nggak bisa meluaskan kalau ke samping Pak karena permukiman gitu Pak. Makanya Berarti alternatifnya dibuat dia lantainya sampai tinggi sampai 3 sekarang nih Pak. sampai 3 ya, itu maksimal. Iya Kalau Pak. sampai lantai 4 berarti harus pakai lift ya. Itu aturannya. Baik Bu Umi, ya, sekolahnya sudah cukup besar. Kemudian, nah itu kan tadi kekurangan sarana ya, sarana apa Iya fisik Pak. berarti ya. Iya Tadi Pak. juga Bu Umi menyinggung tentang masalah media yang masih kurang, Iya media Pak. pembelajaran. Kalau Iya Bu Pak. Umi dalam mengajar pakai media apa biasanya? Kalau saya selain daripada apa namanya Pak, saya ceramah itu juga saya menggunakan laptop Pak dan InFocus. Nah, laptop berarti ditampilkan slide-nya via LCD Ya, proyektor Infocus ya. ya, pakai Nah, PPT sebenarnya Pak. Infocus itu bukan nama alatnya, itu merek. Iya Pak. Nama alatnya LCD proyektor, Ya. mereknya Infocus. Cuma Oh, karena gitu. itu alat yang pertama sering disebut pencetusnya itu kayak kita minum ya, minum air gelas, air botol, kan sering disebut Aqua. Ya. Meskipun mereknya yang lain, tetap juga Iya, orang menyebut Aqua. Ya. Karena iya Aqua Pak. pencetus. Itu padahal merek. Pakai motor juga sering orang menyebut pakai apa? Pakai Honda. Padahal Honda itu Iya Pak, iya Pak. LCD proyektor. Bagus Bu, ini karena itu memang tuntutan pembelajaran abad 21 ya. Iya Pak. Tentu dalam meningkatkan kapasitas seorang guru sering diadakan pelatihan-pelatihan. Di Iya, samping pelatihan juga banyak instruksi untuk melakukan penelitian agar proses pembelajaran itu meningkat. Nah, di iya antara Pak. penelitian yang relevan untuk guru adalah penelitian tindakan kelas. Nah, kalau kemarin Bu Umi pakai judul apa di PTK-nya? Di PTK-nya itu Pak motivasi belajar berbasis problem learning apa itu Pak? PBL itu Pak. Ya, Eh, kalau PTK itu kan penelitiannya dalam rangka meningkatkan apa gitu. Oh, meningkatkan ya motivasi belajar Pak di sekolah saya, terutama anak-anak yang masih apa namanya memiliki minat belajar yang kurang dan juga anak-anak yang sering melakukan bolos atau cabut Pak. Itu Tapi isinya itu kan Pak. masalah ini. Itu masalah yang terjadi di lapangan. Maka Bu Hmm. Umi harus melakukan PTK. Nanti PTK itu diterapkan sewaktu PPL. Oh, gitu ya Pak. Nah, PPL nanti direkam. Itu kan kita kan baru konsepnya dalam bentuk proposal. Nah, nanti hasilnya itu sewaktu menerapkan PPL. Jadi PPL itu ya patokannya PTK. Oh, gitu ya Berarti Pak. Bu Umi dalam PPL itu langkah-langkah yang diambil adalah problem based learning. Iya Pak. Nah, Problem gunanya based untuk apa? learning. Untuk meningkatkan tadi yang kurang motivasi ya. Iya Pak. Maksudnya minat belajar siswa, memotivasinya Minatnya supaya lebih. kurang, maka Ya, dilakukan pendekatan atau tindakan problem based learning di sekolah atau di kelas Bu Umi ngajar. Jadi ya. itu sejalan nanti ya. Sejalan. Jadi proposal kita tidak berdiri sendiri tapi harus diterapkan nanti di PPL. Kan setelah Oh, sesi kompre ini ya, berapa hari ke depan kan persiapan untuk PPL lagi ya. Iya, oh ya Pak. Ya. nah, Hmm. mudah-mudahan sukses ya. Ya Pak. Kemudian juga kita minta Bu Umi ya tentu murid-murid yang tadi beragam dan juga minatnya ada yang kurang. Kira-kira bagaimana cara Bu Umi menerapkan konsep tersebut dalam pembelajaran? Silakan dipraktekkan mengajar salah satu materi Al-Quran Hadis. Simpel saja ya, ringkas ya. Pembukaannya yang pendek-pendek saja, kemudian intinya gimana, kemudian penutup. Oke Silakan Bu Pak. Umi. Oke Pak, saya ambil dari kelas 9 Pak di semester 1 di awal pembelajaran, yaitu mengenai materinya Mad Lazim, Muhaffaf, Kilmi, dan Musakol Kilmi Pak. Ya, saya mulai Pak. Ya, silakan Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. apa kabar anak-anak ibu sekalian? Sehat? Alhamdulillah, ibu juga sehat.
Mudah-mudahan kita ke depannya tetap diberikan Allah kesehatan supaya kita dapat kembali sekolah dalam hal menuntut ilmu. Nah, sebelum Ibu memasuki pelajaran, Ibu perhatikan dulu kelasnya apa sudah bersih nih. Kalau masih ada sampah-sampah yang di bawah meja atau di bawah bangku, tolong dibersihkan. Oke. Kemudian simbol, simbol juga. Ini nak simbolnya mana? Oke. Ini, oke. Semuanya mudah-mudahan tertib ya. Nah, mudah-mudahan istiqomah ke depannya. Terus disiplin ya nak. Oke, seterusnya Ibu mengabsen dulu. Bu absen. Oke, Alhamdulillah hadir semua ya nak. Ya, mudah-mudahan kedepannya juga tetap istiqomah. Jangan ada yang alpa atau yang absen. Oke, sebelum Ibu memulai pelajaran karena kita masih daring, Ibu coba cek dulu. Suara Ibu jelas nggak nak? Oke, Alhamdulillah jelas. Gambar Ibu juga jelas nak? Jelas, Alhamdulillah. Nah, sekarang kita sebelum mulai lagi pelajarannya, Ibu mereview lagi kembali pelajaran kita yang sudah lalu. Nah, kemarin kan kita belajar mengenai mat tabi'i. Mat tabi'i masih ingat semua? Oke, coba sebutkan. Ahmad, boleh disebutkan nak? Apa itu mat tabi'i? Oke, bagus. Kemudian Rina, coba sebutkan Rina dulu. Apa contoh mat tabi'i? Sebutkan 2 saja. Oke, bagus. Berarti intinya semua anak Ibu masih ingat dengan pelajaran kita minggu yang lalu. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan kembali pelajaran kita materi yang kedua mengenai mat lazim mukhaffaf kilmi. Nah, sebelum Ibu memulai atau menjelaskannya, kita perhatikan dulu di sini ada Ibu buat PowerPoint yang menjelaskan tentang mat lazim, kemudian apa itu mat lazim, dan bagaimana contohnya, dan juga hukum bacaan mat lazim. Oke, sudah semua ya. Nah, sekarang Ibu tambahkan penjelasannya. Yang pertama, mat lazim mukhaffaf kilbi. Mat artinya panjang. Mukhaffaf artinya diringankan. Lazim artinya pasti. Kilmi kalimat. Berarti mat lazim mukhaffaf kilmi itu adalah bacaan mat yang dipanjangkan dan diringankan dalam sebuah kalimat. Kita perhatikan ya, ini adalah cara atau juga yang dimaksud mat lazim mukhaffaf kilmi itu adalah apabila ada huruf alif atau boleh digantikan dengan hamzah yang di atasnya terdapat atau juga ada baris bendera atau juga baris kapal-kapal, kemudian huruf yang setelahnya berbaris tasdid. Oh, bukan ya. Oh, Ibu ulangi. Apabila ada huruf hamzah yang di atasnya ada baris bendera atau juga baris kapal-kapal. Kemudian ada di depannya huruf lam sukun. Ini contohnya hanya ada 2 terdapat di Al-Quran, yaitu pada Quran Surah Yunus ayat 51, yang ada kata al-ana. Nah, jadi itu diringankan bacaannya. Kenapa? Karena di situ tidak ada idghamnya. Perhatikan di situ yang menjadi mat lazim mukhaffaf kilmi itu adalah al-ana. Yang hamzah di atasnya ada baris mat atau juga baris bendera atau juga baris kapal-kapal. Itulah yang disebut dengan mukhaffaf, kemudian bertemu dengan lam yang sukun. Jadi hukum atau cara membacanya adalah 6 harakat atau 3 alif. Ibu ulangi sekali lagi, itu hanya ada terdapat di dalam Al-Quran, hanya ada pada surah Yunus, yakni Quran surah Yunus ayat 51 dan juga ayat 91. Oke, kita lanjutkan yang kedua, mat lazim mutsaqqal kilmi. Nah, jadi ini bedanya adalah kalau tadi mukhaffaf diringankan, kalau mutsaqqal itu artinya diberatkan. Jadi ketentuannya, mat lazim mutsaqqal kilmi adalah bacaan mat yang dipanjangkan dengan diberatkan dalam sebuah kalimat. Apabila ada huruf yang berbaris mat atau juga bendera tadi bertemu atau dengan di depannya ada huruf yang berbaris tasdid, maka
bacaan tersebut dipanjangkan sepanjang 6 harakat atau 3 alif. Perhatikan sebagai contohnya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 167. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli Jadi di situ ada huruf dal, kemudian alif, yang di atasnya ada baris bendera atau kapal-kapal, kemudian di depannya ada huruf yang bertasydid. Huruf yang bertasydid, maka ketentuannya dibaca sepanjang 6 harakat atau juga 3 alif. Nah, berikutnya lagi Ibu kasih contoh yang kedua dalam Quran surah An-Naziat ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا جاءت الطامة. Jadi yang dikatakan mak lazim musaqal di sini adalah tammah. Karena ada tadi huruf to yang berbaris, yang ada juga dibubuhi alif dan berbaris bendera di atasnya, kemudian bertemu dengan huruf mim yang bertasydid. Ini juga salah satu contoh mad lazim musaqqal kilmi. Oke, anak-anak ibu sekalian, paham dengan yang ibu sampaikan, nak? Oke, paham. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum ibu kasih LKPD atau juga tugasnya, masih ada yang kurang jelas atau ada yang kurang paham yang perlu ditanyakan, silakan, nak. Oke, bagaimana? Jelas semua? Oke, jelas. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum ibu kasih LKPD, ibu mau menanyakan di sini mengenai refleksinya. Nah, bagaimana kalian tadi belajar sama ibu? Apa penyampaian ibu jelas? Dan apa kalian senang dengan belajar dengan ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita seterusnya tetap bersama. Oke, berikutnya ibu kasih tugas atau LKPD-nya. Ini adalah bentuknya, ibu buatkan dulu bentuk diskusi. Kita buatkan dalam satu kelompok ada 5 orang ya. Ibu bagikan mulai dari kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, kelompok 4 ini, kelompok 5 ini. Oke, tugasnya ada ibu buatkan di papan tulis ini ya dengan materi yang tadi yang kita bahas. Oke, ini tugas diskusinya diselesaikan dan akan dipresentasikan nanti perwakilan 1 orang ke depan. Nah, ini Ibu rasa kita nanti lanjutkan pada minggu depan. Karena berhubung waktu kita sudah habis dan sudah ya habis untuk jam kita ini. Oke. Ibu rasa demikian saja dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Anda semuanya nanti ya bisa mengerjakannya dan jangan ada yang tidak mengerjakan PR-nya dan tetap belajar dan semangat belajar di rumah. Oke, Ibu rasa demikian aja pertemuan kita hari ini. Ila liqa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Umi yang telah melakukan praktek pembelajaran, mudah-mudahan sukses selalu. Kita Amin, cukup Pak. itu saja Bu Umi, silakan dilengkapi rekamannya. Pak Hamid tadi yang membantu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, makasih, Pak. Iya, Pak. Umi Safria Hasibuan, Pak. Iya, Pak. Kita mulai, Bu, ya. Iya, Pak. Assalamualaikum, Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, bisa manggil siapa? Umi Iya, biasa. atau Bu Safri ya? Saya biasa dipanggil Ibu Umi, Pak. Ibu Umi. Kalau Iya, Ibu Pak. Umi double ibunya. Apa, Pak? Kalau Ibu Umi double ibunya ya. Iya, memang artinya Umi Ibu ya, Pak. Cuman ya sehari-hari juga biasa dipanggil Umi. Iya, Umi. Pak. Iya, Pak. Kalau Umi saja nanti takutnya namanya aja. Kalau Bu Umi dua-duanya ibu jadi. Apa, Oke, Pak? Iya, Pak. itu apa saja? Pengantar saja. Sehat, Iya. Bu? Alhamdulillah, Pak.
Mengajar sudah. di mana Bu Umi? Di MTSS Al-Mukhlisin namanya Pak, di tempat saya ini, di tepatnya di Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Pak. Udah berapa lama Bu Umi mengajar di MTS itu? Kalau saya masih kuliah waktu itu semester 4 sudah masuk ke sana, Pak. Hmm. Di tahun 2004, kalau nggak salah ya. 2004 tanggal 26 Desember 2004, Pak, masuknya. Sampai sekarang ya. Alhamdulillah, Pak, masih. Mengajar mata kuliah Al-Quran Hadis sejak kapan? Iya, sebetulnya kalau mata pelajaran Kurdisnya ini diawali pada tahun 2019, Pak. Cuman dari 2004 sampai awal 2019, karena kebetulan di sana nggak ada guru geografi kemarin, Mhm. ya saya mengisi itu dengan pelajaran IPS. Jadi ketika di tahun 2019 ada niat untuk PPG, PLPG saat itu, jadi saya relevankan dengan ijazah saya, Pak. Saya ambil Quran hadis. Oke. Baik Ibu, dalam ujian ini saya akan bertanya hal-hal Ya, Pak. yang mendasar terkait Al-Quran, hadis, Ya, serta berkaitan dengan modul yang telah Ibu siapkan ya. ya. Pertama tentu saya ingin Ibu dapat menjelaskan ya, apa sebenarnya Al-Quran itu dan apa hadis itu, dan apa yang menjadi kandungan dari kedua sumber utama ini. Silakan Bu jelaskan. Iya, Pak. Al-Quran adalah kalamullah, wahyu wahyu ilahi yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril sebagai pedoman dan petunjuk bagi keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan hadis adalah merupakan segala perbuatan, segala perkataan dan perbuatan Nabi yang merupakan sebagai sumber ajaran pokok agama Islam. Gitu, Pak. Sebagaimana Ibu jelaskan tadi, Al-Quran merupakan petunjuk ya, Iya, Pak. ya petunjuk. Apa dalil yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu petunjuk, Bu Umi? Iya, Pak. Sebagaimana dikatakan di surah Al-Baqarah ayat 2, Walikalik Bismillahirrahmanirrahim, Walikalik kitabul la raiba fih. Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi, ya sebagai petunjuk, Pak. Belum selesai tadi ayatnya, Bu. Coba ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walikalik kitabul la raiba fih, hudal lil muttaqin. Kalau yang di akhir ini nggak dibaca, nggak ada petunjuknya di situ. Oh, iya, Pak. Ya, saya ulangi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fih, hudal lil muttaqin. Jadi Apa artinya, Bu? maknanya, Pak, Al-Quran itu diturunkan adalah sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, Oh, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, Pak. bertakwa. Ya. Ya, Pak. Itu ada kalimat la roiba, tidak ada keraguan. Apa maksud dari kalimat tidak ada keraguan dari Al-Quran itu? Apa maksudnya, Bu? Iya, Bu tidak ada Umi. keraguan. Al-Quran itu merupakan kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan ke Nabi melalui malaikat Jibril yang memberikan apa namanya, Pak, petunjuk yang benar, yang merupakan Al-Quran ini merupakan autentik, yang lebih istimewa, baik dari segi usulubnya, isinya, kandungannya, itu berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Sehingga Al-Quran itu dikatakan lebih benar, lebih sempurna, dan lebih autentik dibandingkan dengan kitab yang lain, Pak. Apa bukti keautentikan Al-Quran itu, Bu? Ya, salah satunya terdapat dalam uslub-uslubnya, gaya bahasanya itu melebihi daripada kalau kita perhatikan dari uslubnya itu melebihi dari sastrawan-sastrawan yang pernah jaya pada waktu dulu pada masa kerasulan Nabi Muhammad, Pak. Dalam artian uslubnya itu sangat indah, Pak, sangat istimewa. Kemudian dari isi kandungannya itu semua Pak, semua terangkai mulai dari aturan-aturan atau juga mulai dari hukum-hukum. Kemudian semua apapun permasalahan-permasalahan yang menjadi dasar hukum itu diambil dari Al-Quran karena sempurna di sana, Pak.
Semua mengandung petunjuk keselamatan, baik dia urusan dunia atau juga akhirat, Pak. Selanjutnya, apa posisi hadis terhadap Al-Quran, Bu? Iya, sebagai penguat atau juga sebagai sumber kedua dari Al-Quran, Pak. Sebagai penguat. Apa maksud penguat yang Ibu maksudkan itu? Apakah Al-Quran itu lemah kalau tanpa hadis? Atau gimana? Bukan maksudnya lemah, Pak. Maksudnya sebagai apa namanya dasar tambahan atau juga apa namanya sebagai apa namanya? Bagaimana ya, Pak, maksudnya? Maksudnya hadis itu sebagai kesamaan, bentuk kesamaan antara Al-Quran dengan hadis supaya ada apa namanya, Pak, di situ sebagai pelengkapnya lah, Pak. Maksudnya sebagai ada unsur kesamaannya lah, Pak. Kalau susah juga bilangnya, Pak. Oke. Bagaimana menurut Ibu terkait dengan adanya orang-orang yang meragukan keotentikan hadis atau posisi hadis sebagai dasar hukum kedua setelah Al-Quran? Bagaimana menurut Ibu? Ya tentunya kita sebagai ya bolehlah dikatakan pengajar, kita memberikan pemahaman kepada orang-orang yang meragukan. Ya dengan memberikan pengertian-pengertian, menunjukkan keistimewaan-keistimewaan dari Al-Quran dan hadis itu, Pak. Bagaimana Ibu bisa meyakinkan orang bahwasanya memang hadis itu sangat perlu, sangat penting. Dan hadis itu memang betul-betul terjaga atau benar-benar terpelihara kebenaran hadis tersebut. Ya, itu terpelihara mulai dari zamannya Rasul, sahabat sampai sekarang itu tidak ada perubahan-perubahan seperti kitab-kitab yang lain, Pak. Terjaga kemurniannya, terjaga keasliannya, sehingga semua isinya itu mulai dari zaman Rasulullah sampai sekarang dapat dipertahankan kemurnian dan keasliannya dari isinya, Pak. Selanjutnya, Ibu mengajar atau menyiapkan modul apa dalam tugas kemarin? Ya, kebetulan saya, Pak, itu dari MTS, Pak. Makanya kemarin saya mengambil modul yang dari fase D, Pak, kelas 9, yang modulnya itu temanya adalah Mad Lazim, Pak. Mad Lazim Mukhaffaf Kilmi dan Mustaqbal Kilmi, Pak. Yang satu lagi? Yang satu lagi Mad Tobi'i, Pak. Oke. Saya ingin mendengarkan Ibu mendemonstrasikan, mengajarkan modul tersebut. Silakan. Yang pertama, Pak, yang saya upload itu, Pak. Boleh. Apakah saya mengajar itu mulai dari pembukaan persepsi sampai salam penutup, Pak? Pada posisi inti saja, Bu. Inti saja, Pak. Oh, Iya, ya, Pak. pada kegiatan inti. Iya, Pak. Berikut kita membahas mengenai mad lazim. Mad lazim itu yang pertama ada mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad lazim mukhaffaf kilmi pengertiannya adalah mad artinya panjang, mukhaffaf artinya diringankan, sementara kilmi artinya kalimat. Jadi secara bahasa dapat diartikan mad lazim mukhaffaf kilmi adalah bacaan yang dipanjangkan dan diringankan pada sebuah kalimat. Kemudian ketentuan mad lazim mukhaffaf kilmi. Ini apabila ada huruf alif atau hamzah yang di atasnya terdapat baris bendera atau juga kapal-kapal, kemudian setelahnya ada huruf lam yang sukun. Itu panjangnya adalah 6 harkat atau 3 alif. Nah, contohnya di Al-Quran itu hanya ada 2. Yang pertama, pada Quran Surah Yunus ayat 61, kemudian Quran Surah Yunus juga ayat 91, yang ada bunyinya atau yang katanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kata atau juga huruf A tadi yang berbaris bendera
yang ada baris kapal-kapal istilahnya bertemu dengan lam tasydid. Nah, itulah yang dikatakan mad lazim muhaffaf kilmi yang dipanjangkan sepanjang 6 harkat atau 3 alif. Dan sekali lagi saya katakan bahwa mad lazim muhaffaf kilmi itu hanya ada 2 contohnya di Al-Qur'an, yakni pada surah Yunus ayat 51 dan surah Yunus ayat 91. Nah, yang kedua kita lanjutkan mad lazim musaqqal kilmi. Ini sama dengan yang tadi, cuman bedanya kalau musaqqal itu diberatkan. Kenapa diberatkan? Karena ada huruf tasdid setelah huruf mad tersebut. Nah, sebagai contoh, mad lazim musaqqal kilmi itu ada pada surah Al-Baqarah ayat 167, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli dabbah, yakni adanya huruf yang di sampingnya alif yang memiliki baris bendera, kemudian setelahnya ada huruf yang bertasydid. Ya, setelahnya ada huruf yang bertasydid setelah huruf mad tadi. Maka ini panjangnya adalah sama, yaitu 6 harkat atau 3 alif. Berikutnya juga ada kita temukan di Al-Quran pada surah An-Naziyat ayat 34, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza ja'atil yakni huruf ko, kemudian yang ada huruf alif yang di atasnya ada baris bendera atau mad, setelahnya ada huruf mim yang bertasydid, maka dikatakanlah dia mad lazim musaqqal kilmi dengan panjang 6 harkat atau 3 alif. Oke, demikian saja Pak penjelasan singkatnya. Oke, baik. Makasih, Bu. Jadi, mad lazim mukhaffaf Kilmi. Oke. Ada berapa mad lazim, Bu? Mad lazim itu ada 4 Pak. Ada 4 apa aja, Bu? Mad lazim tadi mukhaffaf kilmi, mad lazim musaqqal kilmi. Kemudian yang ketiga mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim mukhaffaf kilmi. Oke. Yang mukhaffaf harfi contohnya apa, Bu? Yang mukhaffaf harfi ya Pak. Harfi. Lupa ya. Karena tegang Pak. Aduh. Yang pada awal-awal surat, Bu. Oh ya Pak. Yang ada pada Iya, lu iya Oke, kan? Pak. Iya. Mad lazim mukhaffaf harfi itu adalah yang hurufnya hayun tohur ya Pak. Ha, ya, po, ha, ro. Kalau Ya lawannya Pak. mad lazim, Ya, lawannya mad lazim musaqqal harfi yang naqsu asalukum. nah, Ya. jangan lupa lagi, Bu ya. Karena Dulu tegang Quran Pak. hadis. Kadang-kadang karena diuji ya, hilang ingatannya. Iya Pak, padahal biasa tiap hari nih Pak. Oke, 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 Aduh. oke. PTK Ibu apa? Kalau PTK saya kemarin itu mengenai motivasi belajar siswa, yang saya pilih PBL-nya Pak, yang istilahnya yang anak yang kurang minat belajar Pak. Teori yang Ibu bangun apa untuk PTK-nya? Teorinya apa? Teorinya Pak, PBL Pak. PBL. Iya. Bagaimana PBL dalam meningkatkan minat belajar itu? Ya dengan berbagai motivasi yang saya buatkan Pak. Di antaranya pendekatan kepada si anak Pak. Kemudian juga Apa bentuk pendekatannya? Pendekatan apa namanya? pendekatan apa? Inquiry kalau nggak salah Pak. Iya, Bu. Oke. Baik. Baik, Bu Umi, demikian ujian kita ya. Insya Allah
Ya mudah-mudahan ya semuanya lulus, tidak ada Amin ya kendala. Allah. Amin ya Allah. Kita istirahat dulu, nanti masuk lagi pas jam 7 malam. Ada berapa orang lagi yang tinggal ya, Bu Bumi? Kalau tidak salah Pak, Ibu Nurul sama Ibu Saripah Hanum Pak, tinggal 2 Berdua lagi. lagi ya. Iya Pak. 2 lagi jam 7 nanti sampaikan ke Bu Nurul, Bu Sarifah, kita gabung lagi jam 7.